Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Azadia dengan NIM A11 2023 15 272. Saya dari kelompok kelas A11 4503, yaitu kelas Data Mining. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir saya UAS, yaitu membuat aplikasi deteksi serangan cyber menggunakan algoritma naive Bayes. Untuk di sini saya menggunakan tools Google Colabs dengan outputnya nanti itu radio untuk antar mukanya. Kemudian pertama-tama kita tuh PIP install pandas sedikit learn radio ya. Ini tuh untuk mengunduh library-nya ya. Untuk mengunduh library-nya, oke sudah. Kemudian di kode ini tuh untuk mengundang datanya nanti. Jadi data kita masukkan ke dalam Google Drive, kita undang dari sini. Oke, kita run. Oke, sudah bisa. Oke, untuk import pandas ASPT ini tuh oke sudah di run ya. Library pandas tuh diimport untuk manipulasi dataset dan data training test split dari scikit-learn digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Oke, di bagian ini tuh dfpd read csf itu untuk membaca data ya. Jadi data yang sudah kita upload dari sini, oke ini kan sudah ke upload ya. Ini Google Drive tuh tadi. Kita akan run. Ini akan membaca dan akan menampilkan hasilnya tuh seperti ini, timestampnya, terus address-nya tuh nanti akan keluar semua dan lain-lainnya. Oke, untuk di bagian df columns ini tuh kita nanti tuh perintah ini digunakan untuk melihat nama-nama kolom dataset. Dalam hal ini tuh untuk penting untuk menentukan fitur yang akan digunakan sebagai input dan label dalam proses data mining. Oke, bagian ini kode ini from screen preprocessing tuh bagian itu sebenarnya tuh library ini dah saya run ya. Library label encoder digunakan untuk mengubah data kategorial menjadi data bentuk numerik. Oke, proses ini itu diperlukan karena algoritma machine learning tidak dapat memproses data dalam teks secara langsung ya. Oke, bagian X dan Y ini itu pada fitur variabel X itu ditentukan variabel input atau fitur yang akan disimpan, ada anomaly score, source port, packet flag. Kemudian di sini untuk Y-nya itu merupakan target atau label yang akan diprediksi, yaitu action taken. Oke, selanjutnya di bagian ini kode ini ya, xtrain, xtest, ytest tuh pada kode ini tuh kita akan run. Oke, sudah semuanya. Dataset kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Kemudian parameter random stat ini tuh digunakan untuk hasil perbandingan pembagian data konsistennya. Oke, kemudian kita akan run ini. Di bagian ini tuh untuk membuat dan melatih
kode ini tuh membuat melatih model naik Bayes-nya. Untuk sebelumnya saya akan menjelaskan bagian random forest dan KNN ya. Ini tuh uh, ini tuh sebenarnya sebelumnya saya mengetes menggunakan KNN dan random forest. Untuk fokusnya tuh lebih ke naik Bayes. Oke, kemudian di bagian kode ini pada tahap ini tuh algoritma naik Bayes tuh model dibuat kemudian dilatih menggunakan data training. Algoritma naik Bayes dipilih itu karena lebih cepat, efektif untuk masalah klasifikasi ya. Kemudian di bagian ini akurasi scores tes daharan. Model ini tuh yang telah dilatih kemudian diuji menggunakan data testing hasil prediksi dibandingkan dengan data aktual untuk menghitung nilai akurasi yang menunjukkan tingkat keberhasilan model dalam melakukan klasifikasi. Oke, kemudian di bagian kita masuk ke dalam sini ya. Aduh, kita akan run bentar. Oke, kita akan run dari awal ya, karena tadi ada error. Bentar. Ya sudah. Akan run kembali. Tadi ada error sedikit. Oke, sudah, ini sudah. Bagian pemanggilan datanya, melihat kolomnya, terus ini melihat extensionnya, speednya, kemudian ini yang agak lama di bagian akurasi, ini kan naik Bayes-nya tadi ya. Sebentar Pak, maaf agak lama ya. Oke, sudah di sini untuk tadi evaluasi modelnya itu pada ini akurasi scoresnya. Oke, kemudian kita akan run. Oke, sudah berjalan. Baik, di sini tuh ada blocket yaitu 1030 ya. Bagian di sini tuh dari 2733 ini data blocket 1830 ini diprediksi itu benar. Oke. Karena diagonal kiri atas ke kanan bawah tuh prediksinya benar. Di luar diagonal salah klasifikasi. Oke, di bagian sini tuh prediksi 0,34 tuh dari semua yang diprediksi di bloknya 34% untuk benar ya. Untuk 67%-nya tuh modelingnya model cukup baik mengenali blocket. Kemudian 0,07 ini tuh gagal mengenali logatnya. Oke, kemudian rata-rata itu seimbang antara precision dan recall-nya. Dipakai kalau dataset tidak seimbang, nilainya rendah, performa masih lemah. Untuk akurasinya tuh 0,33 ya di sini. Artinya dari 8.000 data uji 33% tuh diprediksi dengan benar. Dengan hasil modeling yang sebelumnya. Baik, kemudian di bagian sini ini sebenarnya di bagian radio ya. Ini tuh nanti akan menunjukkan ketika
kita akan masukkan data itu nanti data itu blocked atau traffic dianggap berbahaya dan diblokir, atau locked traffic dicatat untuk pemantauan, atau ignored traffic dianggap aman ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam sini radionya utamanya ya. Oke, sebentar. Kita akan masuk dalam radio. Oke, sebentar Pak. Ada kesalahan sedikit. Maaf. Kita akan kembali ke radionya. Bakal keluar. Oke, keluar. Kita akan lihat dari sini ya. Oke. Di bagian sini itu anomaly scores-nya kita akan masukkan 2,5 dan di sini akan 21, di sini 1200. Oke, kita submit. Di sini hasil prediksinya tuh datanya dianggap trafiknya aman ya. Jadi data itu tuh diambil dari data port 21 tuh menunjukkan bahwa paket berasal dari layanan FTP. Informasi digunakan untuk model mengenali pola trafik muncul pada serangan tertentu. 21 ini ya. 21 ini. Terus paket lag-nya tuh untuk ukuran paket datanya, kemudian di bagian 2,5 ini tuh anomaly scores-nya adalah nilai numerik yang menunjukkan tingkat kejanggalan trafik jaringannya. Oke, sekian dari saya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.